Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola. Kenapa Bareng Bola? Karena main bola itu barengan. Kalau sendirian itu namanya Jomblo. Hari ini Bareng Bola akan membahas pertandingan big match di Premier League. Akhir pekan ini ada Liverpool menjamu Chelsea di di Anfield ya. Saya tidak sendirian membahasnya, ada teman saya, editor bola. Siapa Halo, namanya? Andre. Ya, Ya, Mas Andre ini yang biasa nulis Premier League, nulis La Liga juga. ya, Jadi gimana pertandingan Liverpool lawan Chelsea? ya ini menarik ya. Ini dua-duanya kan ditangani oleh pelatih baru ya. Liverpool Iya. ditangani Arne Slot dan Chelsea ditangani oleh Enzo Maresca. Nah, kalau kita lihat di sejauh ini di Premier League kan sudah kedua tim sudah memainkan 7 pertandingan. Kedua tim memainkan 7 Iya, iya, pertandingan. sama-sama. Dan saat ini untuk sementara Liverpool ada di puncak klasemen 18 poin dengan Kita sambil 6 lihat kemenangan. ya, supaya nggak salah. Ya, Chelsea ada di peringkat 4, 14 poin dengan 4 kemenangan. Jadi jarak kedua tim ini nggak begitu jauh nih. Dan kalau kita lihat musim ini di Premier League, kalau menurut saya ya, tidak ada tim yang benar-benar langsung ngegas di awal musim tuh. Jadi seharusnya Liverpool dan Chelsea kalau kita lihat sekilas itu ya, pertandingan akhir pekan ini harusnya akan lebih seimbang sih kalau menurut saya ya. Gini, kita bicara apa yang terjadi pekan sebelum Premier League mulai ya. Oke. Ada jeda internasional. Ya. Gimana performa atau ada kabar apa dari kedua tim? Kalau nggak salah, Liverpool bisa dibilang sedikit diuntungkan karena si kaptennya Van Dijk kena kartu merah jadi absen satu pertandingan. Oke. Jadi dia kembali lebih cepat dan lebih fit ya. Ya. Seperti yang kita tahu, jeda internasional itu jadi momok untuk klub ya. Atau bahkan ada istilah virus terutama FIFA. untuk Arsenal. Iya, Arsenal bahkan kehilangan banyak pemain ya. Bulan lalu Odegaard, bulan ini Saka. Dan untungnya Liverpool dan Chelsea di jeda internasional ini nggak kehilangan pemain cedera. Tapi tetap saja pemain mereka tampil di timnas masing-masing dan pasti ada kelelahan ya setelah pertandingan. Nah kalau kita lihat sebenarnya kondisi kedua tim waktu untuk persiapan kurang lebih sama kan, masih ada berapa hari ya. Ini pertandingan kick off hari Minggu jam 22.30 tayang di video. Dan seharusnya sih jeda internasional kali ini nggak begitu mempengaruhi performa kedua tim. Kecuali pemain kayak Van Dijk tadi yang pulang lebih dulu, jadi dia bisa lebih bugar untuk bersiap akhir pekan ini ya. Tapi kalau satu pemain aja harusnya nggak begitu pengaruh sih. Nggak terlalu berpengaruh ya. Oke, berarti secara persiapan ini bisa dibilang tidak ada kendala kecuali mungkin pemain kunci yang cedera ya. Ya. Dari kubu bukan karena cedera ya, tapi pemain kunci yang akan absen ya. Kayak di Chelsea itu mereka nggak bisa mainkan Fofana sama tuh pemain Spanyol dulu yang gondrong, yang suka ngecek Erling Haaland itu loh. Kukuraya juga nggak main ya. Iya, ini nggak main. akumulasi kartu. Lalu kalau dari Liverpool kalau nggak salah Chiesa juga kebugarannya mungkin belum pulih sepenuhnya ya, belum 100% ya. Berarti harusnya menarik ya ini. Ya. Liverpool juga kehilangan Alisson Becker. Oh iya, kiper utama. Alisson ya, betul. Jadi Alisson. kita sudah tahu berapa pentingnya Alisson buat Liverpool ya beberapa musim terakhir. Bakal pengaruh sih kalau menurut saya, karena kita ingat beberapa tahun yang lalu Liverpool punya kiper namanya Lord Karius. Dan itu The Reds emang kalau soal kiper nih agak nggak stabil nih kalau bukan Alisson. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Chelsea ya. Karena kiper itu biasanya pengaruhnya nanti di situasi bola mati kayak corner kick tendangan bebas atau sayangnya sih Liverpool nggak punya kayak Pratama Arhan ya, kayak Dimas punya lemparan ke dalam jarak jauh itu. Tadi ngerebut second ball. Biasanya kiper tuh pengaruhnya di momen-momen seperti itu tuh, di situasi seperti itu. Nah, jadi seharusnya kehilangan Alisson mungkin akan disiapkan juga ya taktiknya oleh pelatih Chelsea Enzo Maresca. Oke. Berarti dari kesiapan pemain itu
tidak ada masalah yang signifikan kecuali mungkin Liverpool faktor Alisson tadi ya. Kalau Chelsea yang Kukurea sama Fofana itu ya oke lah mereka penting, tapi masih bisa digantikan gitu. Sekarang kita beralih ke topik yang lebih serius. Kita bahas soal taktikal keduanya. Kedua pelatih. Sama-sama pelatih baru. Maresca di awal sempat goyang tapi kemudian stabil 5 pertandingan terakhir 4 kali menang, sekali imbang. Imbangnya kan yang sebelum jeda internasional itu, dan Slot relatif lebih stabil, dan yang menarik dari Slot itu dia bisa memaksimalkan potensinya si Luis Diaz. Supaya nggak kanan terus, nggak salah terus. Gimana? Ini menarik ya, dua pelatih ini sama-sama botak berarti. Jadi dua pelatih ini sama-sama di musim barunya, dan kalau menurut saya sama-sama cukup menjanjikan ya di awal musimnya ya. Kan Enzo Maresca kita tahu dia pernah berguru pada Guardiola. Jadi sepak bolanya harusnya kurang lebih ya seperti itulah. Sama-sama mantan pemain. Oh iya betul. Jadi sepak bola yang diinginkan Maresca mungkin sampai sekarang belum terwujud sempurna ya di Chelsea ya, karena pelatih baru mesti butuh waktu kan. Apalagi Chelsea juga kehilangan banyak pemain cedera sebelumnya. Tapi sejauh ini setelah sempat goyah tuh Chelsea mulai stabil, mulai naik performanya, dan bahkan lebih baik dari klub-klub lain seperti yang setan merah itu. MU. Saya nggak enak mau nyebut ya. Tapi performa Chelsea mulai meyakinkan di beberapa pertandingan terakhir, apalagi mereka punya Cole Palmer. Produktivitasnya sangat tinggi, musim ini sudah 7 gol kalau nggak salah. Cuma kalah dari Haaland. Padahal Palmer ini kita tahu dia bukan striker utama ya. Dia mainnya di belakang striker malah. Di belakangnya Nicholas Jackson. Ya betul, produktivitasnya malah tinggi itu pemain seperti itu. Dan Palmer harusnya akan jadi satu pemain Chelsea yang harus diawasi oleh Liverpool. Dan untungnya pertahanan Liverpool harusnya sih main full tim ya. Atau ada Robertson main nggak ya? Robertson kemarin kayaknya jeda internasional main deh, yang lawan Ronaldo. Oke. Kan harusnya berarti PR-nya Van Dijk dan Konate ya mungkin ya, untuk mengontrol si Palmer. Sementara kalau kita lihat taktiknya Liverpool di bawah Arne Slot, ini yang menarik, kapan hari itu waktu Liverpool menang 3-0 di Old Trafford. Di stadion yang bocor. Arne Slot itu bisa membeberkan dengan jelas taktik MU dan kelemahan MU. Dia menelanjangi MU lah istilahnya gitu ya. Jadi Slot ini tahu betul apa yang dia mau, apa yang dia inginkan untuk timnya bermain seperti apa gitu. Dan yang menarik menurutku di lini serangnya ya, betul kata Mas Asa tadi, si Luis Diaz dimanfaatkan dengan baik, Jota juga dimanfaatkan dengan baik. Hal-hal yang di era Klopp ini, dua pemain ini performanya naik turun ya. Iya betul. Ya memang ini masih awal musim, kita belum tahu mereka bisa stabil atau enggak. Cuma peran dan perannya di lapangan ini beda ini. Salah juga sedikit beda loh kalau saya lihat. Salah malah sekarang lebih ke peladan dia. Dia mencari ruang terus lebih meladeni dua pemain ini gitu sih. Gini, kalau kita bicara Liverpool ini ada satu yang nggak berubah dari era Klopp sama Arne Slot ini. Darwin Núñez. Apa yang salah dengan Darwin Núñez? Núñez bahkan udah nggak jadi starter langganan ya kalau nggak salah ya. Dia udah jadi penghangat bangku cadangan. Jadi temannya itu Kostas Tsimikas. Iya. Tapi ya satu hal yang saya ingat dari Núñez ini, Mas Asad. Núñez itu tiba-tiba bisa cetak gol aja gitu. Saat situasinya sulit atau saat nggak diprediksi bisa tiba-tiba nyundul masuk gitu. Jadi pemain seperti Núñez ini mungkin bisa masuk di pertengahan babak kedua 60 menit ke atas gitu ketika kondisi Liverpool entah seperti apa. Justru pemain seperti Núñez ini sulit ditebak, dan kita tahu pergerakannya, kalau menurut saya Núñez untuk menuntaskan peluang ya sebenarnya cukup bagus, tapi entah kenapa musim lalu ini agak aneh aja. Ya. Kalau di Chelsea kira-kira siapa yang bisa memainkan peran kayak Núñez itu, yang bisa jadi ketika dimasukkan di babak kedua kemudian dia bisa mengubah jalannya permainan. Saya nggak tahu ya ini bakal jadi starter atau enggak dia ya, tapi Christopher Nkunku. Saya nggak tahu nyebutnya. Ya, Nkunku kan baru pulih dari cedera sekitar bulan lalu kalau nggak salah ya, dan dia kalau nggak salah sudah pernah jadi starter
entah di Conference League atau apa. Cuma kan kondisinya harus hati-hati ya, pemain yang baru cedera tuh. Dia musim lalu juga banyak absen, ya. Beberapa kali cedera. Tapi Nkunku terbukti masih bisa cetak gol tuh pemain seperti dia. Pemain seperti ini seharusnya bisa mengubah arah pertandingan sih ketika dimainkan di babak kedua. Itu Chelsea berarti Nkunku, kemudian di Liverpool ada Darwin Núñez. Ya. Menarik ini. Nah, fakta menariknya fakta menariknya gimana? Ternyata kalau kita lihat head to head ya. Ya. Chelsea itu terakhir menang atas Liverpool, ini saya nyontek. Chelsea terakhir menang atas Liverpool itu tahun 2021. Bulan Agustus. Berarti pelatihnya masih Graham Potter harusnya ya. Kalau nggak salah lo ya. Sorry ya. Kalau nanti kalau bisa dibenerin di kolom komentar. Seingat saya masih Graham Potter. Dan itu tahun 2021 terakhir Chelsea menang atas Liverpool. Jadi mainnya di Anfield. Nah, ini yang unik nih. Oh iya, berarti nanti berpotensi terulang. Berpotensi mengakhiri itu tren-tren buruk itu. Kan akhir pekan ini kan juga main di Anfield. Main di Anfield. Nah, sejak terakhir menang 2021 itu Chelsea sudah melewati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pertandingan lawan Liverpool. Nggak pernah menang dia Chelsea. Iya, lama juga 10 pertandingan. Ini agak unik nih, The Reds dan The Blues ini. Tapi kan akhir pekan ini di Anfield nih. Bisa saja The Blues mematahkan kutukan melawan The Reds, kan bisa juga seperti itu. Menangnya 1-0 yang cetak gol Mason Mount sudah pindah ke klub yang itulah yang nggak usah yang nggak boleh disebutkan namanya. Kalau kalau kita ulas lagi kan perannya Mason Mount dulu dengan Chelsea yang sekarang kan ada Cole Palmer itu. Iya, betul. Ya mereka memang gayanya beda banget ya. Cuman kalau kita bicara orang yang menjadi pemain yang di belakang penyerang itu kan dulu Mason Mount, sekarang ada Cole Palmer. Oke. Itu ulasan singkatnya. Sebelum kita masuk prediksi pertandingan Premier League lainnya, prediksi skor dulu. Liverpool dan Chelsea. Ya, saya tahu teman-teman nggak suka kalau prediksinya imbang gitu ya. Itu kayak malu-malu gitu kalau prediksi gitu. Terus kayak persentase itu juga kayak malu-malu gitu kalau. Jadi langsung prediksi skor aja. Kalau menurut saya sih akan Liverpool yang menang karena Anfield kan katanya angker ya. Meskipun saya belum pernah ke sana loh ya. Nggak tahu di sana ada momok seperti apa. Menurut saya sih Liverpool menang 3-1. 3-1 untuk Reds. Liverpool menang 3-1. Iya. Oke. Besar juga skornya. Ya harusnya sih. Padahal Chelsea lagi bagus. Ceritanya Núñez menjadi Núñez itu apa jimat sialnya Chelsea lah. Musuh sialnya Chelsea. Oh iya. Oke, sekarang Premier League pekan ini yang main kan bukan cuma Liverpool sama Chelsea ya. Bentar saya bacakan supaya kita bisa prediksi dulu. Dimulai pertandingan pertama tanggal 19 Oktober Tottenham sama West Ham. Siapa yang menang kira-kira? Ini dua tim sama-sama nggak jelas ya. Tottenham lagi nggak jelas nih awal musim ini. Harusnya sih, tapi dia mau nggak mau dia main di kandang ya. Menang Tottenham 2-0 lah. Menang Tottenham 2-0. Berarti ini nanti Son Heung-min akan mengalahkan Niklas Füllkrug. Oh iya, West Ham punya Füllkrug ya? Füllkrug iya. Pemain baru. Pertandingan selanjutnya ada Fulham lawan Aston Villa. Good evening. Oh iya. Mau nggak mau Unai Emery masih lebih oke dong. Aston Villa ngalahin Bayern Munchen. Apalagi cuma Fulham gini loh. Harusnya menang ya. Iya. Sama MU 0-0. Oh iya. 0-0 kan. Ini kenapa nggak tahu kenapa dari tadi MU disebut-sebut ini. Padahal kita lagi ngomongin Chelsea Liverpool ini. Berarti Aston Villa menang. Selanjutnya 0-1 ada 0-2. Ipswich Town lawan Everton. Ya, Ipswich ini Elkan Bagot tapi dipinjamkan. Ya, ini klub promosi. Tetap Everton masih lebih oke sih. Masih lebih oke ya. Musim lalu mereka kan hampir degradasi. Walaupun tandang menang ya Everton. Ya, 0-1 lah. 0-1. Selanjutnya, ini Manchester United lawan Brentford. Nah, ini menarik ini. Sorry saya kok jadi excited antusias sekali. Kenapa antusias sekali? Di atas kertas harusnya MU menang. Ya main kandang. Cuma kalau ketika diprediksi menang, MU itu biasanya suka nggak. Iya. Dia nggak suka kalau diprediksi menang gitu MU itu. Jadi harusnya, apalagi Brentford kan kayak the giant killing kan. Ya, Brentford ini biasanya suka mengejutkan melawan City. Melawan klub besar itu Brentford bahaya ini. Iya.
Tapi tetaplah MU menang lah. MU menang ya? Berarti Erik ten Hag masih aman. Masih aman. 2-1 untuk MU. 2-1. Newcastle lawan Brighton. Newcastle masih lebih oke. Brighton alot imbang lah. Imbang. Meskipun saya tadi bilang nggak prediksi imbang itu kurang seru ya, tapi kayaknya sih ini berpotensi imbang. Berpotensi imbang ya. Newcastle lawan Brighton. Selanjutnya ada Southampton lawan Leicester City. Lawan Leicester City. Agak susah ditebak ini klub yang musim lalu sama-sama promosi juga. Oh ini dua klub promosi ya? Iya. Oh, oke. Southampton lawan Leicester. Tapi Leicester yang juara Championship kan, kalau nggak salah. Iya. Masih menang Leicester lah. Mungkin. Masih menang Leicester. Menang tipis 1-2, 1-0-1. Oke. Lalu ada Bournemouth versus Arsenal ya. Kayaknya Arsenal. Harusnya Arsenal ya. Cuma mereka nggak pakai Odegaard dan nggak ada Bukayo Saka. Odegaard cedera. Terus Havertz yang kemarin kan absen jeda internasional ya. Oh iya. Kondisinya kita nggak tahu ya. Tapi kalau mungkin Havertz nggak 100% juga. Tapi Arsenal kan punya kalau kata media luar tuh dark arts gitu. Cara kotor untuk mencetak gol tuh The Gunners sekarang lagi oke. Harusnya menang Arsenal ya, bisa 0-2 atau 0-3. Andalannya backnya itu yang suka cetak gol. Gabriel. Nah, Gabriel kan Saliba yang bagian ngeblok lawan. Ya. Gabriel yang bolanya dialahkan ke Gabriel. Selanjutnya ada Wolves lawan Man City. Wolves ini musim ini agak itu ya. Tapi kalau lawannya Man City kayaknya anak kecil juga tahu sih siapa yang menang ya. Harusnya Man City sih tetap sih. Harusnya Man City ya. Ya, Guardiola kayaknya tinggal nyuruh. Saya bayangin taktiknya Guardiola di ruang ganti ini ya. Pokoknya kalian harus cetak gol 4 gitu. 4 gitu. Nggak usah pakai taktik gimana. Pemainnya udah jalan sendiri udah terlalu oke. Sebentar. Kalau nanti Justin Hubner main gimana? Oh, Justin Hubner di Wolves ya? Iya. Karena demi Garuda di dada. Saya masih harusnya sih prediksi Wolves kalau gitu ya. Demi Garuda di dada meskipun kalah pun tetap Justin Hubner. Tetap gitu. Justin Hubner ya. Ya. Liverpool Chelsea tadi sudah, kemudian 22 Oktober pertandingan terakhir Nottingham lawan Crystal Palace. Ini seru nih menurut saya nih. Karena tim-tim yang menengah, kayak gini nih mediocre gitu. Bukan mediocre. Apa ya? Yang mediocre yang merah itu ya? Papan tengah. Oh iya. Sorry. Yang mediocre itu kayak Bournemouth. Oh iya. Ini tim papan tengah ini materi pemainnya kan juga cukup bagus. Lumayan oke. Ya. Harusnya Palace masih lebih oke sih kalau kataku. Harusnya Palace lebih oke ya. Palace menang lah 1-2. Palace menang 1-2 di kandang lawan. Ya, Bolaneters itu tadi prediksi dari redaksi Bolanet Premier League pekan ke-8. Sudah dijelaskan lengkap ulasannya, skornya macam-macam. Sekarang waktunya kita closing ya Mas Andre betul. Ya. Sampai jumpa di edisi bareng bola berikutnya. Saya As'ad. Saya Andre. Bareng bola. Karena main bola itu barengan. Kalau sendirian itu jomblo.